Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Dinar yang berusia 7 tahun secara tidak sengaja membuat ibunya marah. Ketika makan malam, semasa terhidang sepinggan makaroni dengan bawang goreng di hadapannya, dia mendongak, memandang ibu. "Mama, tahukah kamu bahwa Tuhan memberikan kita meja ini?" Dia berkata. Ibu terkejut. "Apa yang kamu cakapkan ini?" Dia berkata, "Itu kata-kata kosong. Ayah kamu bekerja keras dan membeli meja ini di kedai. Berhentilah berlagak seperti gadis bodoh." Dinar berkeras, "Tidak. Mereka mengatakan kepada saya bahwa Tuhanlah yang memberikannya," katanya. "Siapa yang memberitahu kamu hal itu?" kata ibu. "Yang bukan Kristen sama seperti kebanyakan orang di negara. Di mana dan bilakah kamu mendengar bahwa Tuhan memberikan kita meja ini?" Dinar menjelaskan bahwa dia dan pelajar lain di kelas 1 telah belajar tentang kebaikan di sekolah awam mereka. Guru itu, yang merupakan seorang Seventh-day Adventist, telah memberitahu anak-anak tentang Tuhan semasa belajar dalam kelas. "Semua yang Anda miliki di rumah Anda adalah daripada Tuhan," kata guru itu. "Anda harus bersyukur." Dinar berpikir bahwa dia banyak membantu dengan mengungsikan pengetahuan baru ini dengan ibu, tetapi ibu sangat marah dan memarahi Dinar karena tidak menghormati bapak yang bekerja keras untuk membeli meja itu. "Saya akan pergi ke sekolah esok untuk mengetahui mengapa mereka mengajar anak-anak tentang Tuhan," katanya. Ibu menimbulkan keributan di sekolah pada keesokan harinya. Dia turut melibatkan ibu bapak yang lain. Pengetua sekolah berjanji bahwa tidak ada lagi yang akan menyebut Tuhan di kelas. Keributan itu meninggalkan kesan mendalam kepada Dinar. Walaupun dia tidak lagi mendengar tentang Tuhan di sekolah, dia sering memikirkan tentang Tuhan. 9 tahun berlalu, keluarga itu membeli rumah baru ketika Dinar berusia 16 tahun. Dia menjumpai Alkitab anak-anak yang kompang-kamping di rumah itu. Buku berwarna biru muda itu hilang, lebih daripada separuh halamannya. Tetapi Dinar membaca apa yang tersisa dengan penuh minat. Dia tidak memahami banyak perkara yang dibacanya, tetapi dia paham bahwa itu mengenai Tuhan. Dia ingin sekali membaca keseluruhan Alkitab. 3 tahun lagi berlalu. Dinar mulai belajar bahasa Inggris di sekolah Adventist. Seorang guru menjemput dia dan pelajar-pelajar lain ke pertemuan Sabat. "Sekiranya Anda mau, datanglah ke pertemuan kami pada hari Sabat berikutnya," kata guru itu. Dinar pergi ke pertemuan itu. Ianya menarik. Orang berdoa, bercakap tentang Alkitab, dan menyanyikan lagu-lagu. Beberapa orang asing menghadiri perjumpaan itu dan melatih bahasa Inggris dengan mereka. Dinar pergi ke pertemuan itu setiap hari Sabat untuk beberapa waktu. Pada masa itu, dia berkawin dengan seorang lelaki yang mempercayai Sabat hari ke-7. Dia berasa senang pergi bersamanya, menghadiri perkumpulan itu apabila dia tidak bekerja. Tetapi Dinar merasa semakin tidak selesa. Semasa duduk dalam perkumpulan itu, pada suatu hari Sabat, sebuah pemikiran muncul di benaknya. "Adakah saya melakukan perkara yang betul?" dia berpikir. "Apakah saya buat di sini? Saya bukan seorang Kristen." Dia berhenti pergi ke gereja. Dia mau pergi, tapi dia takut melihat perjuangan yang sering berlangsung. Suaminya, Nikolai, bertanya, mengapa dia tidak menghadiri perkumpulan pada hari Sabat. Dinar menjelaskan kebingungannya. "Ibu bapak saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan mereka," katanya. "Kenapa kamu takut?" Nikolai berkata. "Hanya ada satu Tuhan, tidak ada alasan untuk takut."
Dinar mengatakan bahwa selama ini dia berpikir bahwa orang-orangnya hanya boleh membaca Alkitab suci tradisional mereka, tetapi dia mempunyai keinginan untuk membaca Alkitab. Nikolai menunjukkan kepadanya bahwa buku suci tradisional dan Alkitab mempunyai kesamaan. Kemudian Dinar mengatakan dia khawatir karena orang-orangnya seharusnya beribadah di rumah ibadat tradisional mereka. Tetapi dia mempunyai keinginan untuk pergi ke rumah ibadat orang Advent. Itu bukan masalah, kata Nikolai. Kamu boleh pergi kedua-duanya, jangan ragu untuk pergi beribadah dengan orang Advent. Tidak ada yang menghalang kamu. Dinar kembali beribadah dengan orang-orang Advent. Kemudian, dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Hari ini dia gembira dapat membaca Alkitab pada bila-bila masa yang dia mahukan. Dia berterima kasih kepada Tuhan untuk Alkitab dan semua yang di rumahnya. Saya mengucapkan terima kasih sepanjang masa. Dia berkata, dari saat saya bangun hingga tidur di malam hari, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan, makanan, dan bahkan untuk meja. Segala yang baik datang dari Tuhan. Terima kasih karena menyokong pendidikan Seventh-day Adventist Divisi Union ASEAN dengan doa dan persembahan misi Anda.